Kita ke informasi lain, Saudara. Petugas PLN menerbangkan drone untuk memusnahkan balon udara yang tersangkut di kawat listrik di Wonosobo, Jawa Tengah. Metode ini dipakai karena dinilai cepat, aman, dan tidak memerlukan pemadaman listrik. Tidak semua balon yang diterbangkan di Wonosobo, Jawa Tengah pada musim Lebaran bisa dikendalikan. Salah satunya balon ini. Balon yang diterbangkan secara liar ini tersangkut di jaringan saluran udara tegangan tinggi di Purwojati, Kecamatan Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah. Tersangkutnya balon udara liar di jaringan saluran udara tegangan tinggi bisa membahayakan. Untuk memusnahkan balon udara yang tersangkut, petugas unit layanan transmisi Gardu Induk Wonosobo menerbangkan drone untuk membakar balon yang tersangkut di kawat listrik. Inovasi yaitu kita menggunakan drone dengan flare, menggunakan api sehingga lebih mudah melakukan evakuasi balon-balon yang menyangkut di instalasi tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi di wilayah kerja PLN. Pemusnahan balon udara menggunakan drone merupakan inovasi petugas unit layanan transmisi Gardu Induk Wonosobo untuk mengatasi bahaya balon liar yang tersangkut di jaringan saluran udara tegangan tinggi. Metode ini digunakan karena dinilai lebih cepat, aman, dan tidak memerlukan pemadaman listrik. Agung Bayu Aji, Kompas TV, Wonosobo, Jawa Tengah. Dan lebih lengkapnya soal pemindahan balon terbang yang tersangkut di Wonosobo, Jawa Tengah, kita akan berbincang dengan manajer PLN Unit Layanan Transmisi dan Gardu Induk Wonosobo, ada Pak Suswoyo. Selamat petang Pak Suswoyo, apa kabar? Selamat petang Mbak Valen, baik kabarnya. Alhamdulillah Pak Suswoyo, ini kan sebelum kita ngobrol soal drone dengan flare ini kan termasuk pemusnahan balon udara liar begitu ya. Nah kalau pemusnahan di musim Lebaran ini udah ada berapa Pak? Ya, untuk di Lebaran, kalau yang liar banyak Mbak Valen, namun dia terbangnya menjauh dari STT. Kalau yang kemarin nyangkut itu sekitar ada 3 yang kita gunakan flare itu prosesnya. Ada 3 Mbak Valen. Oke, lantas dengan menggunakan drone ini sudah berapa kali Pak digunakan? Sudah berapa lama? Oke, mungkin saya tambahkan ya Mbak Valen. Untuk di PLN itu ada 3 metode untuk penanganan benda asing di STT. Yang pertama kita perlu padam. Padam ini kurang andal ya karena satu sisi kita padamkan. Yang kedua kita ada metode PDKB atau kerjaan dalam kondisi perbincangan. Jadi ada tim PLN yang bekerja tanpa mematikan, itu pakai alat khusus dan itu juga perlu effort waktu yang cukup lama. Dan yang terakhir ini yang kita bahas Mbak Valen terkait dengan flare. Flare ini adalah inovasi yang menggunakan alat bantu drone dan kita buat alat flare itu yaitu sebuah alat yang bisa mematikan api dari jarak jauh. Sehingga ketika kita naikkan dengan drone, kemudian pada posisi yang sudah tepat, kita operasikan melalui remote dari bawah, sehingga tidak perlu petugas untuk naik ke ketinggian atau di tower. Demikian Mbak Valen. Oke, ini juga menarik Pak kalau melihat visual yang ditampilkan langsung dari kamera drone itu sendiri. Nah ini melihat seperti apa sih sebenarnya sistem tembakan drone yang digunakan untuk memusnahkan balon udara yang nyangkut di atas listrik ini? Di atas kabel listrik maksud saya. Iya, jadi balon-balon yang selama ini buat festival itu kan berasal pembuatannya dari kertas, Mbak. Kertas itu ketika kita tembak dengan api, dia kan akan terbakar. Sehingga sedikit-sedikit kita tembak, dia akan terbakar dan lepaslah dari konduktor. Nah itu aman, kalau secara ini aman. Daripada kita harus naik melalui metode padam atau mungkin PDKB itu akan lebih lama. Itu sih Mbak Valen. Tapi ini nggak bahaya Pak kena kabel karena kan ada potensi untuk kebakaran, masalah lain baru atau masalah baru ini nantinya. Ya, kita sudah mitigasi Mbak Valen. Jadi sebelum kita melakukan pekerjaan ini kita sudah mitigasi resikonya. Kemudian kita di situ juga ada pengawas pekerjaannya, ada pengawas K3-nya. Dan selama ini perlu saya sampaikan bahwa konduktor PLN itu bukan seperti Mbak Valen bayangkan kabel listrik yang di rumah ya. Konduktor PLN itu sebesar
sebesar ini Mbak Valen, dan itu kuat karena dia Tahan api bahannya gitu ya maksudnya? Iya, tahan api, campuran dari aluminium, baja, dan itu kuat. Insya Allah tidak masalah Mbak Valen. Oh oke, jadi udah terbayang karena kan kalau di sini takutnya ada masalah baru karena bisa kebakaran juga. Ini kan juga apinya nempel banget sama kabelnya itu Pak Sus. Kalau untuk biaya yang digunakan untuk teknologi drone ini, apakah bisa dikatakan lebih efisien daripada metode lainnya? Lebih efisien Mbak Valen, lebih efisien. Kalau kita bandingkan head to head dengan kita harus padam, misalkan padam kita butuh waktu 2 jam, maka ada KWH yang harus kita padamkan. Nah itu sangat minim kalau menggunakan ini dan tidak ada KWH yang padam. Dan untuk pembuatannya juga tidak begitu mahal karena drone-nya kan sudah ada nih. PLN kan untuk mengecek semua jaringan itu sudah punya drone, sehingga kita hanya berinovasi untuk membuat alat keluarnya saja itu. Dan itu tidak mahal Pak Valen. Oke, tapi ini memang harus dipastikan ya Pak ya bahwa pengoperasian drone ini harus yang memang aman secara sinyal, kemudian memang jaraknya itu kan harus ada yang tertentu ya Pak ya untuk bisa menerbangkan drone itu. Betul. Mitigasinya kemarin kita lakukan karena dia di tempatnya jauh dari pemukiman. Kemudian di persawahan. Kalau misalkan ada pemukiman mungkin kita tidak berani. Pasti kita pakai metode padam atau pakai metode PDKP. Jadi itu ada pilihan-pilihan yang disesuaikan dengan risiko di tempat di mana tower berada. Oh oke, berarti memang masih ada penyesuaian-penyesuaian dan tentu apabila ada balon udara liar yang nyangkut di kabel listrik itu tidak semena-mena langsung gampang penunjuk menggunakan metode drone ini ya Pak ya, karena tadi memang dipastikan ada beberapa syarat yang diperbolehkan, salah satunya kalau misalnya dilakukan di ruang terbuka alias tidak dekat dengan permukiman warga. Apa Pak yang dikhawatirkan? Ya, ketika dekat dengan permukiman warga mungkin ketika balon kita bakar, dia masih nyala, kemudian menjatuhi rumah warga kan bisa berdampak kebakaran di rumahnya. Atau mungkin di situ ada tempat-tempat yang mudah terbakar juga kita hindari. Karena kita akan mitigasi sekecil mungkin biar tidak terjadi kecelakaan. Iya, baik. Terakhir Pak, pesan Anda terutama kepada warga ataupun juga komunitas yang hingga kini mungkin masih ada niat untuk menerbangkan balon udara secara liar. Ini bagaimana Pak? Ya, saya berpesan kepada warga Wonosobo dan sekitarnya, untuk yang komunitas alhamdulillah aman Mbak, karena mereka berlomba memakai syarat-syarat ya, tidak boleh terbangan. Cuman ini yang kepada teman-teman yang masih menerbangkan balon liar, mohon untuk tidak menerbangkan mendekati jaringan STT. Dan juga jangan menerbangkan balon yang menggunakan logam ya, karena itu berbahaya ketika menyangkut di STT. Dan alangkah baiknya kalau menerbangkan balon ya ditambahkan atau diikat sehingga tidak mengganggu. Karena ini bukan semata-mata mengganggu kelistrikan saja Mbak Valen, juga ini mengganggu untuk penerbangan. Karena penerbangan itu khususnya di area Wonosobo itu pernah terjadi ada balon yang menyangkut di baling-baling pesawat. Jadi memang ini sangat berbahaya baik bagi penerbangan juga bagi kelistrikan. Demikian Mbak Valen. Baik, terima kasih atas informasi yang sudah dibagikan bersama kami di Kompas Petang Kompas TV, Manajer PLN Unit Layanan Transmisi dan Gardu Induk Wonosobo, Pak Suswoyo. Salam sehat selalu Pak, terima kasih.